Coba lagi. Ini udah. Oke, udah live kita ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ethos Energy malam ini. Kita malam ini bersama Uda Rahim lagi, tamu yang keberapa ya? Kedua kali ya. Iya dah, udah sering dah. Baik, kita live streaming di channel Ethos Energy, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan tentunya ya. Ya, topik-topik kita tentu tidak jauh-jauh dari keteknikan, keinjinieringan, keinsinyuran. Tentunya topik-topik yang kita bawa ini bermanfaat buat para insinyur di Indonesia, baik itu yang fresh graduate, yang sudah pengalaman, tentu bisa diambil manfaat dari konten-konten yang kita hadirkan buat teman-teman di seluruh Indonesia. Baik, mudah-mudahan acara live streaming kita ini bisa ditonton dengan baik buat teman-teman yang lagi ikut acara kita secara live, ataupun nanti yang tidak sempat bisa diputar ulang ya tentunya ya. Baik, malam ini kita undang Uda Rahim Isnan Al-Hilman lagi. Tapi topiknya malam ini adalah sesuai dengan kompetensi Uda Rahim, yaitu mengenai integrasi sistem manajemen ISO ya. Iya. ISO apa nih? ISO ini seringkali saya dengar nih ISO nih. ISO apa nih? ISO barik apa ISO thermal atau apa nih? Atau ora ISO dah. Ora ISO. Wong Jawa kan. Ora ISO. Malam ini kita berbicara mengenai topik manajemen ya. Bagaimana mengintegrasikan sistem manajemen dengan ISO untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam perusahaan tentunya ya. Ya, kenapa anak-anak teknik ini perlu belajar mengenai ISO ini gitu ya. Nanti kita akan gali Uda Rahim kenapa kita perlu anak-anak teknik ya, insinyur mengerti dan paham dan mengimplementasikan tentunya di perusahaan tempat kita bekerja, atau kalau teman-teman sudah punya perusahaan bisa diimplementasikan sistem ISO ini ya. Ya, oke, Uda Rahim, boleh diceritakan dulu sebagai pengantar, Uda Rahim, apa itu ISO dalam sistem manajemen nih? Kenapa nih kita sebagai insinyur ini perlu memahami ISO ini? Silakan Uda Rahim. Siap dah. Ini mungkin kalau cerita terkait dengan ISO nih, ini boleh Ray menampilkan slide ya, dah ya? Boleh, tentu lah, boleh. Siap. Ini tapi ini sambil cerita-cerita aja dah. Sambil cerita-cerita aja, maksudnya nggak terlalu fokus juga di slide-nya gitu kan. Oke. Nah, kalau nah mungkin kok Rem nggak ketemu ininya deh, share screen. Share screen tuh di atas. Share di samping mikrofon, ada kamera, ada live itu ya. Oh, di atas kanan atas ya. Nih udah kelihatan dah. Lagi on proses. Sudah. Siap. Nah, dah. Jadi sebenarnya kalau ditanya ISO itu apa gitu kan ya. Kalau ditanya ISO itu apa, kalau Raim sendiri sih membayangkan mungkin seperti ini dah. Mungkin ini bertanya dulu nih dah, mungkin kepada teman-teman semuanya nih. Duluan mana gitu dah, bisnisnya atau standar bisnisnya gitu dah. Atau mungkin
ini nggak nyambung dengan pertanyaan duluan mana ayam sama telur ya. Jadi ini jelas gitu kan. Kalau ayam sama telur kan orang belum tahu mana yang jelas kan. Nah, cuma kalau ini jelas gitu kan, mana yang duluan bisnis atau standar bisnisnya gitu kan. Mungkin kalau cerita terkait dengan hal ini mungkin yang paling berkorelasi ini dah, mungkin kita sama-sama ingat ketika awal Gojek hadir ya dah. Pada saat Gojek hadir mungkin sekitar 2015 kalau nggak salah ya, 2015 atau 16 gitu kan. Terus kan heboh gitu kan, heboh perseteruan antara ojek pangkalan dengan ojek online gitu kan. Akhirnya timbul perseteruan gitu kan. Nah, terus tiba-tiba setelah itu baru keluar panduan-panduan bisnisnya begitu kan. Artinya kan kalau secara aktualnya bisnis dulu yang muncul baru standar bisnisnya gitu kan. Jadi kalau ditanya gitu ya duluan mana bisnis atau standar bisnisnya, ya duluan bisnisnya gitu kan. Regulasi itu pasti datang belakangan gitu kan. Seperti misalkan UU ITE gitu kan. Kan internetnya dulu ada gitu kan, baru UU ITE-nya keluar gitu kan, bukan UU ITE-nya duluan baru internetnya duluan, baru internet belakangan gitu kan. Nah, dan kalau dilihat nih dah makin hari tingkat dan level kebutuhan bisnis pun makin berkembang gitu dah. Mungkin kalau dulu pas awal keluar mesin uap kan muncul revolusi industri gitu kan ya. Terus setelah itu muncul revolusi digital gitu. Artinya kan tingkat kebutuhan gitu dah. Yang dulunya orang-orang mungkin mengirim pesan itu via surat gitu kan, sekarang via chat bisa, via email bisa gitu kan. Atau mungkin yang paling jelas dulu orang melamar pekerjaan kan bawa amplop gitu kan ya, bawa amplop, bawa map gitu kan. Saya belum merasakan itu dah. Tapi mungkin Daniel pernah. Oh iya, dulu kan. Dulu kita sempat lah 2004 kita masih bawa map lah ya buat apply, tulis surat ya kan, terus kita kirim via pos untuk mengirimkan surat lamaran kita ke perusahaan yang kita inginkan gitu. Iya, jadi ini kameranya mati ya, udah Rahim ya? Mati. Oh, sebentar. Mati apa? Sebentar. Nyala ya dah. Oh, tiba-tiba mati kamera dah. Bentar. Ini saya sendiri yang tampil di screen-nya. Waduh. Coba dari berarti Rem coba nyalain ini ya deh. Kok nggak nyala juga ya deh? Oke dah, mungkin sambil Rem cerita ya deh. Boleh. Sambil cerita. Nah jadi kan ya karena makin hari tingkat bisnis itu makin tinggi gitu kan dah. Nah jadi karena bisnis ini semakin hari semakin tinggi tingkat perubahannya ini, maka kan perlu suatu aturan gitu dah, suatu acuan gitu kan dah, yang memang menjadi rujukan bagi semua orang gitu kan, bahwa ini dah, you can share your video when you are done screen sharing dah. Jadi kalau Raim sudah selesai screen sharing baru Raim bisa ini dah. Atau mungkin Raim off share screen aja mungkin dah ya. Ya. Kita ngobrol aja mungkin dah ya. Iya. Oke dah. Oke, entar dah. Ini Raim alihkan dulu kamera. Nah, geser ke sana sedikit. Ke sana. Geser ke sana sedikit. Geser ke sana sedikit. Iya tuh, udah. Geser. Lagi. Sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Sebentar dah. Oh, ini kursi rem yang nggak mohon. Kelihatan dah? Ya, kelihatan. Oke. Oke dah. Nah, jadi kan karena bisnis ini yang makin hari makin tinggi tingkat kebutuhannya gitu kan dah. Maka kan diperlukan suatu acuan yang menjadi biasanya menjadi standar bagi setiap usaha gitu kan dah. Jadi supaya adanya ada balance antar masing-masing bisnis gitu kan, terus juga skopnya masing-masing bisnis juga jelas gitu kan. Makanya kan
regulasi atau standarnya dituntut untuk berakselerasi semakin cepat gitu kan dah. Mm-mm. Nah, contoh nih dah. Nah, contoh yang paling sederhana kan kalau misalkan kita ngelihat kan orang kadang bingung ya dah. Kalau misalkan eh, hal-hal yang bersifat teknis mungkin mudah membayangkannya dah. Mungkin kalau ISO ini agak-agak susah karena barangnya itu nggak kelihatan gitu kan dah. Mm-mm. Contoh misalkan kayak baut gitu kan dah. Ya. Baut kan di seluruh dunia hampir sama semua kan dah. Maksudnya ketika orang ngomong M10 di Indonesia, di Amerika M10 tetap M10 gitu kan. Iya, sama. Mm-mm. Ngomong di Jepang juga M10 M10 juga, tapi mungkin di Rusia mungkin agak beda. Nah, Iya, 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 jadi iya. sebenarnya standar itu ya mirip seperti itu gitu sih dah. Jadi ketika kita ngomong di Amerika standarnya sama gitu kan, ketika ngomong di Indonesia juga sama gitu kan. Mm-mm. Jadi ya sama kayak baut tadi gitu kan dah. Mm-mm. Ketika kita ngomong baut M10 di Indonesia ya di Jepang juga M10 juga gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi itu yang apa ya kalau definisi ISO, apa definisi standar gitu kan ya. Jadi standar itu kalau secara definisi bahasa definisinya itu suatu kesepakatan yang dijadikan acuan gitu dah. Mhm. Jadi masing-masing negara atau badan standar nasional itu mereka ngumpul di ISO gitu kan. Jadi ISO itu terdiri dari ada sekitar 166 negara kalau nggak salah dah. Badan standar nasional negara-negara ngumpul di ISO dan itu mereka mereview terus gitu kan kebutuhan-kebutuhan ISO apa aja yang harus dibutuhkan di dunia gitu kan dah. Ya, ini Nah, ISO jadi ini apa? International Standard Organization kah? nah benar dah. Cuman Hmm. kalau di bahasa, nah kalau ini agak-agak menarik mungkin Mm-mm. beberapa teman-teman mungkin juga sudah tahu juga mungkin ya dah. Mm-mm. ISO itu kan kalau bahasa apa ya, kalau nama organisasinya itu disingkatin bukan ISO dah, tapi disingkatin kalau bahasa Inggrisnya itu IOS dah. iOS ya. IOS dah. Kenapa IOS? Karena kan dia ini dah apa international Organization of Standardization dah. Oh, iya, Bisa iya. teman-teman cek di websitenya deh, Mm. webnya ISO gitu kan. Ya jadi kenapa dinamakan ISO? Karena diambil dari bahasa Yunani gitu dah. Mhm. Diambil dari bahasa Yunani ISO itu artinya equal gitu dah. Jadi ISO itu diambil jadi untuk ya semua negara nyebutnya sama gitu dah. Di Amerika nyebut ISO, di Indonesia juga nyebut ISO, Iya, gitu iya, kan. iya. Bukan IOS gitu kan. Mm-mm. Tapi disebut ISO gitu. Nah, jadi itu diambil dari bahasa Yunani yang secara definisinya disebut juga sebagai tadi itu dah kesepakatan yang dijadikan acuan di masing-masing ya di acuan di dunia begitu sih dah. Mhm. Nah, kalau ini dah, kalau apa terus kan pasti banyak orang bertanya juga kan dah. Ini ngapain sih perusahaan menerapkan ISO gitu kan dah. Iya, iya. Sebenarnya kalau kita di keteknikan ya, biasanya kalau Ah, kita standarisasi, kalau mechanical ah, itu kan biasanya ASME ya kan? Asmi benar ya. American Society Mechanical Engineer. Standarnya Hmm, itu sama ya, baik itu hmm, Indonesia adopt dari mereka ya, seperti iya about dah. M10 tadi ya, kita Ah, adopt itu ya kan. hmm, Tapi ini misalnya kalau baut tuh jelas barangnya kan, iya. M10 ukurannya jelas Ah, 10 mm misalnya kan. hmm, Tapi ini adalah manajemen. ah, Gimana nih menstandarkan ini? Kadang padahal habit kita iya, berbeda, dunia bisnisnya juga berbeda hmm, gitu kan. Gimana iya. itu ya ininya? Seperti apa ya ini ISO ini? Eh, nah, kalau ini kalau apa ya kalau bicara ISO ini mungkin kalau dibayangkan memang sulit juga sih dah. Rem dulu pas awal-awal mengenal ISO itu kadang bingung juga gitu kan ini apa ISO terus tiba-tiba audit gitu kan. Iya, 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 Terus iya. tiba-tiba audit gitu kan ngapain nih apa audit nah, jadi pada waktu itu ya sama-sama bingung juga gitu kan dah. Cuma Mhm. kalau berbicara ISO memang apa ya acuan yang lebih baiknya sih kita langsung cek ke ininya dah ke standar dokumennya gitu dah. Mhm, mhm. Jadi ketika kita langsung ngacu ke standar dokumennya langsung kelihatan gitu kan dah apa itu ISO gitu kan dah. Mhm. Nah, jadi namun sebelum masuk ke situ dah sebenarnya di ISO pun itu ada
secara garis besar ada 2 dokumen besar sebenarnya dah di ISO sendiri. Itu ada yang sifatnya requirement dah, ada yang sifatnya itu guideline atau guidance gitu dah. Kalau yang requirement itu yang paling sering kita dengar gitu dah, misalkan ISO 9001, 14001, 45001, 27001, 37001, itu sifatnya persyaratan dah atau requirement. Dan itu bisa disertifikasi gitu dah. Ada sertifikasinya, misalkan sertifikasi ISO 9001, sertifikasi ISO 14001, itu ada sertifikasinya gitu dah. Namun ada lagi satu bentuk dokumen ISO juga yang kedua, itu guideline atau guidance gitu dah. Itu panduan gitu kan. Dan itu nggak ada sertifikasinya dah. Contohnya itu kalau ISO yang bersifat guidance itu ISO 31000 dah. Itu terkait dengan risk management. Terus ISO 26000 terkait dengan social responsibility. Itu nggak ada sertifikasinya, nggak ada itu dah. Kalau ISO itu nggak ada sertifikasinya. Nah, kalau yang requirement tadi ada sertifikasinya, misalkan ISO 9001, ISO 14001 dan yang lain-lain gitu dah. Nah, terus kalau misalkan langsung ngacu ke dokumennya, sebenarnya kalau teman-teman mau akses dokumennya di websitenya BSN itu ada kalau tidak salah, yang pertama ISO 9001, karena ISO 9001 kan cukup umum gitu ya deh. Jadi kalau misalkan kita spesifik di ISO misalkan deh, kalau standar ASME Rem kurang tahu sih deh, maksudnya isi kontennya seperti apa gitu kan. Tapi kalau nggak salah kalau pengelasan AWS ya deh. Macam-macam ke pengelasan itu, macam-macam standar mana yang mau dipakai ya. Kalau pengelasan pipa misalnya itu standarnya ada ASME ya kan. ASME section 2 atau ke pengelasan vessel nanti lain lagi. Nanti pengelasan steel structure nanti lain lagi standarnya. Pengelasan rebar lain lagi standarnya gitu ya. Jadi tergantung dari projectnya juga gitu ya. Nah, mirip seperti itu dah. Kalau misalkan kan kalau rebar tadi ada juga standarnya gitu kan ya deh. Nah, kan kalau di standar pengelasan rebar itu kan pasti ada prosedurnya gitu kan. Tahap ini harus seperti ini, tahap ini harus ditentukan ini gitu kan ya deh. Nah, sama dah ISO 9001 kayak gitu juga gitu dah. Jadi perusahaan misalnya dah, kalau misalkan kita baca klausul ISO itu, misalkan klausul 4 ya, itu pasti akan nanya terkait dengan konteks organisasi. Akan ditanya, jadi perusahaan itu harus menentukan isu internal dan eksternal gitu dah. Nah, terus menentukan siapa stakeholdernya gitu dah. Dari isu tuh, isu yang tadi itu, isu internal dan eksternal tadi. Terus ketika kita sudah menentukan stakeholdernya, harapan mereka apa, kebutuhan mereka apa gitu dah. Namun yang sering terjadi itu dah, perusahaan itu kadang nggak tahu dah. Hal kita menentukan isu internal eksternal itu buat apa gitu dah. Jadi kadang yang terjadi itu dah di perusahaan itu, kalau ya yang biasa banyak terjadi itu tiap tahun gitu kan, terus dicatat apa aja isu internal, isu eksternal gitu kan, terus siapa stakeholder, apa kebutuhannya, udah selesai gitu aja dah. Jadi kalau ditanya klausul 4-nya sudah dipenuhi, sudah gitu dah, kan udah tadi gitu kan ya. Nah, ketika audit ditanya Pak, ada nggak sudah menentukan nggak apa saja isu internal, isu eksternal gitu, oh ini gitu kan. Tapi untuk pemenuhan audit iya gitu dah, tapi itu kan hanya sekedar pemenuhan aja gitu kan dah, nggak ngefek gitu kan dah ya. Kalau hanya untuk dokumen aja ya buat apa gitu kan dah. Salah satu gunanya ISO ini adalah untuk audit gitu ya. Iya, benar dah. Karena yang terjadi juga kayak gini dah. Kalau nggak ada audit nggak perlu ISO. Nah, ini salah satu hal yang menarik juga nih dah. Itu salah satunya juga gitu dah. Jadi kan kenapa orang butuh ISO itu mungkin ya karena audit gitu kan dah. Nah, kalau kita bayangkan gitu ya dah, kalau kita bayangkan audit itu mungkin setahun, anggaplah mungkin ada sekali gitu ya, audit eksternal gitu kan dah. Audit eksternal ketika misalkan kita udah comply ISO 9001, audit eksternal itu setahun sekali. Sekali audit itu mungkin 5 hari mungkin dah, dari Senin sampai Jumat gitu kan. Terus 365 hari dikurang 5 hari tadi itu berarti kita nggak nerapin ISO gitu. Kan
apa ya lucu juga jadinya gitu, karena maksudnya eh, apa kita hanya menerapkan ISO itu ketika mau audit saja gitu, atau selama 365 hari itu kita mau menerapkan ISO gitu dah. Nah, itu sudah. Ya, ya, ya. Karena Satu lagi nih. gimana dah? Kalau ini ya sering juga ya, tapi apa betul apa salah saya nggak tahu, nggak kurang paham juga. Iya dah. Apakah dengan mengimplementasikan ISO ini betul-betul efisien ya, Iya. efisien, mengurangi cost, dan dia apakah seperti itu? Apakah ISO mengimplementasikan ISO ini malah menambah cost, biaya gitu? Gimana ya? Kalau dibilang menambah biaya nih dah ya, mungkin agak kita tarik dulu nih dah. Karena kalau nggak mungkin kita tarik lebih ini dah ke belakang dulu nih dah. Kalau apakah ISO itu malah menjadi cost atau enggak? Karena ya butuh biaya audit gitu kan ya. Biaya audit, terus manpower orang misalkan udah Emil yang harusnya ngerjain pipa di lapangan gitu kan dah. Terus tiba-tiba dipanggil, udah Emil mau audit, sini dulu, interview dulu kan. Iya. Ngabisin waktu gitu kan. Belum lagi ya biaya pelaksanaannya juga gitu kan. Tapi apakah memang benar ISO itu menjadi sumber cost gitu kan dah? Kalau ditarik ke belakang dah, malah ISO itu kebutuhan awal pragmatisnya dia. ISO itu biasanya perusahaan itu buat pemenuhan customer aja dah. Jadi misalkan kayak Rem nih dah, Rem kan kerja dulu di perusahaan EPC gitu kan, kan maju project gitu kan. Salah satu syarat perusahaan EPC itu bisa maju project ke customer itu harus ada sertifikat ISO-nya dah. Iya. Kalau nggak ada sertifikat ISO, nggak boleh maju dah. Nggak ada cuan nanti kan. Jadi kalau dibilang sumber cost ya juga, tapi menjadi sumber pendapatan juga gitu dah. Karena salah satu dokumen penting yang biasanya dimasukkan oleh perusahaan ke kliennya gitu dah, ke customernya. Kayak di perusahaan EPC kayak gitu juga dah, butuh juga sertifikat ISO untuk maju project gitu kan. Terus Rem sebelumnya kerja di perusahaan konstruksi, korelasinya lebih waktu itu ke bandara-bandara. Kalau mau maju project harus ada juga dah sertifikat ISO-nya dah. Kalau nggak ada nggak boleh maju gitu kan. Iya. Artinya memang untuk sesaat memang mengeluarkan biaya ya. ISO mengimplementasi ISO itu atau untuk sertifikasi gitu kan. Tapi sebagai requirement lah ya, persyaratan untuk misalnya kalau perusahaan-perusahaan konstruksi itu dia ada requirement yang harus dipenuhi ya, audit yang disertifikasi perusahaannya, baik itu kalau yang sering di perusahaan konstruksi kan safety ya, safety gitu kan, terkait dengan pemenuhan lingkungan terhadap lingkungan, keselamatan kerja. Nah, itu kan ada sertifikasinya ya. Kalau perusahaan itu tidak punya sertifikasi itu, maka dia tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan proyek gitu ya. Benar ya? Iya, benar. Jadi dulu itu Rem sering dikejar-kejar sama orang marketing. Mana nih sertifikat ISO-nya masih berlaku nggak gitu kan? Kita mau maju nih gitu kan. Kalau sertifikat ISO-nya nggak berlaku ya nggak maju gitu kan. Nggak bisa maju project gitu kan. Nah, jadi ya dampaknya ya salah satunya ISO itu juga juga menjadi sumber pemasukan gitu sih dah. Salah satu dokumennya gitu kan dah. Nah, namun kalau cerita juga kan dah, dulu itu kan yang sering terjadi itu ya akibat ISO hanya dianggap sekedar pemenuhan kebutuhan untuk customer aja dah. Hilang esensinya dah. ISO itu. Jadi seperti yang udah sampaikan tadi gitu kan dah, yang penting kita isu internal catat gitu kan, terus kita yuk sertifikasi ISO, undang auditor gitu, datang auditor nanyain konteks organisasi, isu internal di sana, udah kejawab, udah dapat sertifikat, itu kan ya itu oke, itu udah selesai gitu kan untuk pemenuhan customer gitu kan dah. Namun ada lagi nih dah, kalau yang Rahim lihat sekarang itu udah agak lebih maju gitu dah. Kalau dulu itu orang-orang itu sertifikasi ISO itu hanya karena kebutuhan customer atau kebutuhan regulasi gitu kan dah. Tapi sekarang itu udah lebih naik gitu dah. Contohnya nih dah, mungkin nih contoh Rahim pribadi dah.
Jadi sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu dah Raim itu ditawari sama ada 2 startup waktu itu dah. Yang satu ini startupnya udah skala ASEAN gitu kan dah, startup besar logistik di ASEAN. Terus ada satu lagi tuh startup financial service di Indonesia gitu kan dah. Dan yang menariknya dah, kenapa mereka mau hire Raim gitu kan? Karena mereka mau sertifikasi ISO dah. Oh ya. Kan kaget gitu kan dah. Ya. Jarang-jarang gitu kan startup sertifikasi ISO, ngapain gitu. Kayaknya Ethos Energy harus di sertifikasi ISO nih ya. Boleh banget. Iya. Biar bisa maju nanti ngasih training ke ini kan ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Iya. Jadi waktu itu Rem kaget gitu dah. Karena Rem sebelumnya nggak pernah bekerja di startup gitu kan. Tapi ya sering ngobrol sama orang startup ya sering gitu kan. Jadi waktu itu jadi pertanyaan bagi Rem gitu kan. Kenapa sih startup ini mau sertifikasi ISO gitu kan? Padahal kan mereka itu startup tipikalnya itu yang sangat-sangat dinamis gitu kan. Nah, ngapain prosedur, kerjain aja dulu gitu kan. Yang penting dapat uang gitu kan. Dapat pemasukan gitu kan. Nah, tapi waktu itu Rem tanya gitu kan. Kenapa sih mau menerapkan ISO gitu kan? Ternyata menarik dah. Mereka mau mensustainkan bisnis mereka gitu dah. Jadi karena startup itu kebiasaan atau habitnya itu agile gitu kan, sangat-sangat dinamis gitu kan. Dinamis ya. Iya, sehingga kalau sangat dinamis itu kan kalau Rem ingat kata Coach Indrawan Nugroho itu kan dia itu kan bilang kalau perusahaan itu ibaratkan mobil yang sedang menanjak, inovasi gitu kan dinamisnya itu, remnya itu adalah sistemnya gitu dah. Nah, yang sering terjadi startup itu gasnya kenceng tapi remnya nggak ada. Gitu. Nah, akibatnya apa gitu kan? Remnya kenceng gitu kan, ketika lagi ngedaki gitu kan, terus tiba-tiba gasnya rusak, bensinnya habis atau apa yang terjadi gitu kan? Sementara remnya nggak ada nih dah, udah loss ke bawah gitu kan? Kan banyak banget kan startup yang collapse kan? Kan kita taunya startup gitu kan, tapi kan jumlah startup yang jatuh itu sangat banyak gitu kan. Nah, salah satu penyebabnya tadi itu karena tidak adanya sistem startup itu yang sustain gitu dah, yang membuat bisnis mereka itu bisa sustain gitu kan. Nah, makanya hal itulah gitu dah yang menjadi landasan kenapa kok si startup ini mau meng-hire-in buat menerapkan ISO gitu. Wah, menarik nih, ini orang-orang startup udah mulai ngeh nih gitu kan. Nggak hanya orang-orang yang di perusahaan konvensional aja nih yang jadi lebih ke pengen sustainability ya. Jadi perusahaan tuh pengen sustain di bidang bisnisnya, maka mereka berusaha untuk mensertifikasi ISO ini ya sebagai remnya itu tadi ya, jangan sampai gasnya pol terus remnya nggak ada sesuatu di depan nggak bisa ngerem gitu ya. Ini mungkin salah satu, mungkin di banyak startup di Indonesia yang kolaps itu mungkin kan salah satunya ini ya, nggak ada remnya ya. Bisa jadi. Tapi beberapa hari yang lalu Rem cari datanya nggak ketemu juga, tidak maksudnya apakah perusahaan yang sudah menerapkan ISO sudah terjamin bagus atau enggak itu Rem belum ada datanya itu dah. Cuman di standar ISO sendiri itu menyebutkan gitu dah. Kan kalau di Al-Qur'an itu di Al-Baqarah yang pertama, di ayat pertama itu kan menjelaskan gitu kan dah, tidak ada keraguan gitu kan bagi kitab ini gitu kan. Kalau ISO meragukan gitu dah. jadi di kata pengantar ISO itu dah, di ISO 9001 contohnya nih, kan banyak yang bertanya gitu dah, apakah dengan menerapkan ISO perusahaan kita akan bagus kinerjanya? ISO sendiri jawab enggak gitu dah. Di ISO, Rem lupa itu di klausul 1, tapi yang penting di antara klausul 1 sampai klausul 3 itu ISO itu menyebutkan bahwa dengan menerapkan ISO tidak menjamin bahwa perusahaan akan bagus kinerjanya gitu. Itu spesifik disebutkan. Nggak menjamin juga ya. Nggak menjamin. Jadi juga, apa dong? Nah, kenapa? Ya tadi itu udah kebutuhan customer. Kebutuhan customer ya. Kebutuhan customer gitu kan. Nah, tapi yang menjadi landasan ISO, dan ini yang mungkin yang menarik gitu dah.
memang ISO itu tidak menjadi jaminan gitu perusahaan berkualitas bagus. Banyak juga perusahaan yang sudah bersertifikasi ISO tapi jatuh juga, banyak juga. Tapi sederhananya dengan menerapkan ISO itu menjadi jaminan bahwa perusahaan berkomitmen gitu. Ya. Itu sudah. Jadi tidak menjadi jaminan bahwa kualitasnya akan selalu baik gitu, enggak gitu, tapi menjadi jaminan bahwa saya sebagai perusahaan komit loh dalam meningkatkan kualitas. Ya, ini buktinya saya sertifikasi ISO. Mau perusahaan saya kinerjanya bagus atau enggak, ya itu urusan nanti, takdir itu. Cuma minimal usaha saya ada nih. Nah, gitu. Iya. Sebagai garansi lah ya, garansi, ada yang menggaransi lah ya untuk kalau saya yang di dunia EPC atau dunia konstruksi itu yang paling sering saya dengar kan sertifikasi safety lah ya, sama quality gitu kan, quality sama safety. Kalau sistem manajemen ini saya kurang familiar ya, sistem manajemen. Tapi kalau safety itu sering kali saya dengar bahwasanya kayak di safety itu ada SMK 3 atau apa itu, ada departemen ESDM kalau nggak salah, itu ada level-levelnya, itu ada yang ini perusahaan ini masih merah gitu kan, masih hijau, ini udah kuning ini kan, ini terus ini udah hijau, ini ada emas gitu, hijau paling bagus kalau nggak salah. Itu nggak tahu, saya lupa juga. Paling bagus itu emas kalau nggak salah. Emas ya, oh iya emas ya. Ini itu udah proper itu dah. Proper gitu ya. Itu proper itu dari Kementerian Lingkungan sudah. Kementerian Lingkungan ya. Terus ya dulu waktu sekitar 2018 saya ngerjain itu, tapi sekarang udah enggak. itu bagian dari sistem manajemen juga ya, sistem manajemen juga. Bagian dari sistem manajemen juga dah, cuman beda gitu dah. Bukan ISO ya, tapi bukan ISO yang mensertifikasi, tapi dari Departemen Lingkungan apa? Iya, dari Kementerian KLHK dah. KLHK dan Kehutanan. Dan ini menjadi salah satu untuk mendapatkan proyek juga, atau kalau perusahaan ini masih merah, ini nggak layak nih dikasih proyek lagi nih gitu kan. Iya. Nah kalau tadi itu SMK 3 itu dah. Kalau yang koreksi nih kalau mungkin ada teman-teman yang lebih paham nih. Kalau SMK itu kalau nggak salah proper itu ngacunya ke PP 50 kalau nggak salah. Ada undang-undangnya ya. Iya ada. Nah ini lebih gawat lagi dah. Kalau yang tadi ISO itu sertifikasi dah, kalau ini undang-undang dah, peraturan pemerintah dah. jadi kalau nggak salah nih dah, yang saya lupa urutannya, kalau nggak salah emas, hijau, biru, kuning, merah kalau nggak salah. Kalau perusahaan kita itu kuning atau merah, itu jangankan maju proyek dah, jangankan maju proyek dah, berdiri aja nggak boleh dah, beroperasi aja nggak boleh dah. Iya. Ini artinya perusahaannya ya agak terputus sinyalnya, udah Rahim ya. Sekarang masih jelas dah? Udah lumayan, ada balik ya. Jadi kalau merah ini nggak boleh ya? Nggak, jangankan jualan gitu dah. Masak aja nggak boleh dah, beroperasi aja nggak boleh dah. Nah itu kalau proper ya dah, kalau setahu Rem kalau proper. Cuman ya kembali lagi gitu kan, pengaplikasiannya, penerapannya ya, yang merah banyak juga, yang makanya kan limbah yang dibuang di mana-mana, tapi perusahaannya masih aman-aman aja, ada juga ya itu. Ya namanya ibaratkan maling itu kan lebih banyak daripada polisi kan. back to ISO lah, back to laptop lah ya. Kita bicara ISO tadi ya, tapi kita contohkan ke SM proper gitu yang di KLHK gitu ya. Tapi itu contoh yang gampang buat saya gitu. Contoh yang gampang. Agak nyela dikit nih dah. ISO 14001 dengan ISO 45001 itu connect dengan SMK 3 dah. Oh gitu ya. Itu berhubungan dah. Soalnya Rem pernah membedahnya gitu dah. Persyaratan-persyaratan di SMK 3 dan persyaratan 14001, 45001 itu bisa diintegrasikan gitu dah. Jadi sederhananya nih dah,
ketika perusahaan itu udah comply ISO 14001, 45001, insya Allah nih mereka akan comply juga nih SMK 3. Yang nggak kuning atau merah nggak masuk lah, hijau biru ke atas sudah masuk lah gitu kan. Nah jadi sederhananya, cuman memang SMK 3 lebih kompleks dibandingkan dengan ISO gitu. Jadi berhubungan lagi. Agak nge-lag ya sinyalnya. Nah. Gimana? Hujan ya? Hujan. Iya. Hujan di sana. Udah mulai mendung dari tadi dah. Di sana kan, di sini tadi sore hujan, pas maghrib tadi masih hujan. Iya. Tadi pulang tadi jam berapa? Jam 4 tadi hujan kan. Ini di Jakarta udah ada berita ini dah kan, orang-orang harus hati-hati nih dah karena angin kencang, hujan udah mulai datang di Jakarta. Iya. Mudah-mudahan kita aman lah ya dari bencana banjir atau ya bencana-bencana lah, kita dijauhkan lah ya. Iya. Baik, lanjut. Dah mungkin cerita lagi satu lagi nih dah. Tadi kan kebutuhan ISO itu kan karena customer, regulasi dan bisnis juga tadi. Kayak startup tadi kan karena bisnisnya gitu kan. Nah, tapi ada lagi yang menarik nih dah. Kebutuhan ISO itu karena risikonya dah. Nah ini jadi waktu itu kira-kira awal 2020 kalau nggak salah 2021. Jadi waktu itu kami mau menerapkan ISO 22301. Nah, itu terkait dengan business continuity management. Kami belum tahu apa-apa nih dah. Dan kami juga nggak mau langsung nanya ke konsultan. Kalau konsultan kan langsung minta bayaran mereka. Rate-nya segini gitu ya. Iya, rate-nya segini gitu kan. Nah jadi yang kami lakukan waktu itu adalah benchmarking gitu lah. Jadi kami undang perusahaan yang sudah sertifikasi ISO 22301 terkait dengan gitu. Nah itu yang sudah menerapkan itu adalah Bursa Efek dah. Bursa Efek Indonesia gitu dah. Nah jadi yang bahkan dah mereka itu sudah menerapkan ISO itu sejak ISO 22301 terkait dengan BCMS itu sudah sejak tahun 2000-an dah. Nah tapi mereka nggak sertifikasi ISO 14001, 45001 itu mereka nggak sertifikasi itu dah. Ya karena kebutuhan bisnis mereka nggak ada juga di situ gitu kan. Ya maksud kayak isu lingkungan, memang apa sih isu lingkungannya? Bursa efek gitu kan, mereka nggak menghasilkan bahan kimia, bahan berbahaya, nggak juga gitu kan. Ya nggak ada gitu kan. Nah tapi waktu itu gitu apa kok Bursa Efek mau comply ISO 22301 dah. Jadi karena ini dah, kalau udah masih ingat dulu kan ada pengeboman di hotel JW Marriott apa di Ritz-Carlton kalau nggak salah dah. Dan itu lokasi pengeboman itu udah dekat dengan kantornya Bursa Efek dah. Iya. Nah jadi waktu itu ada pengeboman, ada pengeboman di bawah gitu kan oleh teroris. Terus itu kan panik kan dah, orang-orang panik gitu kan. Panik, ya namanya panik kan, kerjaan nggak mungkin orang masih ingat kerjaan gitu kan. kabur, selamatkan diri gitu kan. Kabur semuanya gitu kan. Terus, nah ini kan Bursa Efek dah. Kalau Bursa Efek ini nggak jalan dah, kan si investor ini marah-marah kan dah. Iya. Wih, nggak bisa beli kan dah. Nah akhirnya ada risiko pengeboman itu, dan pada saat ada terjadi pengeboman itu membuat bisnisnya si Bursa Efek ini berhenti gitu dah, berhenti total gitu dah. Ibaratkan mungkin kalau di project EPC itu projectnya nggak jalan gitu dah, nggak jalan projectnya gitu dah, nggak ada press lah gitu kan. Ini nggak jalan lah gitu dah, nggak ada jalan beberapa hari gitu kan. Nah akhirnya setelah kejadian itu Bursa Efek menerapkan ISO 22301. Apa itu? ISO apa? Apa itu ISO 22001? Iya, 22301 itu 22301 ya. Iya, Business Continuity Management System dah itu, atau bahasa Indonesianya sistem manajemen kelangsungan bisnis gitu dah. Iya. Jadi jadi tujuannya ini dah. Gimana bahasanya dah? Tujuan dari ISO 22301 atau BCMS itu untuk memastikan bahwa perusahaan tetap beroperasi ketika terjadi interupsi gitu dah. Jadi
kegiatannya tetap beroperasi walaupun terjadi interupsi gitu dah. Contoh sederhana mungkin kayak gini dah. Ini dah. Kalau yang mungkin sering terjadi. Kayak project EPC gitu kan. Nah, project EPC itu kan biasanya di daerah kan. Iya, iya. Terus tiba-tiba warga demo dah. Warga demo dan menutup jalan gitu dah. Wah, kalau warga demo menutup jalan itu progres kan nggak jalan kan dah. Iya, iya. Kan benar-benar nggak jalan gitu kan dah. ISO yang paling cocok untuk itu ya ISO 22301 itu dah. Jadi ketika ada demo nih gitu kan, ketika ada demo gimana caranya supaya walaupun ada demo ya progres tetap jalan gitu dah. Nah, gimana tuh? Nah, ya itu salah satunya dah. Kalau caranya itu kalau berdasarkan ISO 22301 itu yang pertama diidentifikasi dulu gitu dah. Identifikasi dulu risikonya, misalkan ini ternyata ada risiko demonstrasi gitu kan, ada risiko demonstrasi dari masyarakat. Nah, untuk menjaga risiko itu tidak terjadi bagaimana caranya gitu kan. Nah, tentu kan harus ada misalkan community development-nya, ada public relation-nya, ada program-programnya gitu kan. Nah, terus kerjasama dengan TNI dan Polri gitu kan, untuk menjaga gitu kan. Nah, itu ISO 22301 gitu kan. Nah, terus kalau misal masih kejadian juga gitu, kalau misalkan masih kejadian juga nih, kita udah kasih uang gitu misalkan apa si masyarakat CSR lah ya, CSR program gitu kan. Terus udah ada TNI, udah ada Polri, tapi jalan masih juga ditutup. Nah, gimana caranya? Mungkin kita bisa cari jalan lain. Nah, sebenarnya agak nge-lag ya sinyalnya udah Rahimnya. Nah, tadi gimana ya kalau tadi masyarakatnya masih demo gitu ya, masih demo, usaha masih jalan. Tadi risiko ada ya kan, risiko demo itu dimitigasi dengan adanya community development, ada apa tadi itu, ada CSR-nya, ada relation, ada. Ini sinyal siapa nih yang kurang bagus nih? Sinyal saya tuh. Ya udah ini terus udah kerjasama sama TNI Polri gitu kan, tapi masih ada demo yang bisa menghalangi progres gitu. Apalagi di ISO di dalamnya. Di ISO berapa? 22301 tadi ya? Iya, 22301 dah. Nah, namun dah di ISO 22301 itu nggak berbicara spesifik, misalkan ada demo gitu dah. Dia nggak bicara spesifik. Yang muncul di cloud 4 tadi itu dah, di isu internal, isu eksternal. Nah, demonstrasi itu maksudnya di isu eksternal itu dah. Iya. Wah, sayang sekali sinyalnya agak ini udah Rahim sinyalnya kurang, agak udah kedengaran, tapi kadang agak nge-lag tadi ya. Betul dah. Tapi udah bayar pulsanya kan? Apa? Udah benar. Aduh. Oke. Jadi kalau di ISO itu ya isu eksternal tuh harus diidentifikasi gitu dah di perusahaan. Ketika sudah ketemu isu eksternalnya apa, perusahaan harus menentukan lagi caranya gimana. Jadi ISO itu gak memberikan cara misalkan ada isu eksternal demo gimana, harus seperti ini kata ISO nggak mengatakan harus seperti itu, enggak gitu dah, tapi ISO hanya memberikan framework gitu dah. Jadi makanya kalau misalkan kita audit ISO itu jarang banget yang mengaudit kinerja gitu dah, jarang banget dah. Maksudnya gini dah, misalkan KPI perusahaan atau sales atau revenue perusahaan itu jarang banget auditor yang akan nanya berapa salesnya, berapa revenue-nya, jarang banget dah. Tapi yang ditanya bagaimana cara perusahaan mendapatkan revenue gitu, bagaimana perusahaan menjaga si customer tetap bayar ke perusahaan gitu kan, bagaimana menjaga kepuasan pelanggan kan, kalau pelanggan puas kan mereka bayar gitu kan, kalau pelanggan nggak puas mereka nggak bayar gitu. Jadi ISO mereka jarang banget gitu dah yang nanya berapa sales, berapa revenue gitu dah. Nah, jadi ISO sebenarnya hanya menyediakan framework gitu dah, menyediakan kerangkanya aja gitu dah. Makanya juga ya karena hal itu juga ISO cocok diaplikasikan di hampir seluruh perusahaan gitu dah. Terutama ISO 9001 gitu sih dah. Jadi kalau dilihat dari kebutuhannya ya tadi itu sih dah,
kalau sekarang itu saya melihat ISO itu sudah meningkat kebutuhannya, dah bukan hanya kebutuhan pemenuhan regulasi, bukan hanya sekedar pemenuhan kewajiban persyaratan customer, tapi juga karena si perusahaan merasa wah gue perlu nih gitu dah. Kalau nggak ada ISO gue bisa ini gitu kan. Contoh kayak di perusahaan lain sekarang itu kita mau comply ke ISO 27001 dah, itu terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi gitu dah. Padahal nggak wajib juga dah kita menerapkan ISO itu gitu dah. Cuman memang kita merasa wah penting gitu dah, karena kita perusahaan IT yang kalau kita nggak, ya, kan kalau kata orang data is the new mining gitu, the new oil gitu ya. New oil ya. Nah, kalau kita nggak jaga data ini kan bisa gawat gitu. Jadi makanya kita komplek itu ada tahun itu buat sistem manajemen keamanan informasi. Itu sih dah. Kalau ditarik ke belakang gitu ya, kebutuhan ISO itu sih dah. Wah, ini banyak nih ISO nih 14001, 9001, 22301, ISO apa lagi? Banyak ISO. Nah, itu kan banyak ISO. Mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang kasih contoh lah berapa ISO sertifikasi yang di kalau IT lah, contoh di IT berapa sertifikasi yang diperlukan supaya perusahaan itu ya menurut Rahim bisa tetap sustainable ke depan dan tumbuh dan berkembang gitu. Kira-kira berapa sertifikasi ISO yang perlu buat perusahaan-perusahaan ini? Kalau berapanya sebenarnya kembali ke masing-masing perusahaan gitu ya deh. Maksudnya kembali ke perusahaan gitu kan. Cuman kalau terkait dengan konteksnya tergantung juga gitu kan. Misalkan kayak perusahaan IT ISO 27001 terkait dengan sistem manajemen keamanan informasi itu menurut saya wajib gitu. Wajib ya. Terus misalkan kayak perusahaan yang menghasilkan limbah, yang mengeluarkan limbah itu ISO 14001 terkait dengan sistem manajemen lingkungan itu wajib gitu. Iya. Terus perusahaan-perusahaan yang bisa menimbulkan resiko kecelakaan bagi manusia itu wajib juga, misalkan ISO 45001 gitu kan. Jadi sebenarnya kembali ke konteksnya gitu kan. Misalkan kayak bursa efek gitu kan. Bursa efek itu kenapa mereka nggak menerapkan ISO 14001 ya karena mereka nggak menghasilkan limbah gitu. Nggak utuh ya, nggak ada keperluan seperti ke sana ya. Iya, nggak ada keperluan di situ. Nah, cuman kalau ditanya berapa baiknya perusahaan itu comply, minimal menurut saya 1 itu ISO 9001. Itu paling apa minimal. Apa ini? 9001 tentang limbah tadi? Enggak, tentang quality management system atau sistem manajemen mutu gitu. Itu paling minimal itu gitu. Dan juga kalau perusahaannya mau menerapkan ISO, misalkan gini dah. Ada perusahaan, wah saya mau pengen menerapkan, perusahaan IT gitu kan, saya mau menerapkan ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Menurut Rahim sebelum masuk ke situ mending masuk dulu ISO 9001 gitu. Karena ada beberapa klausul yang di ISO 9001 itu yang nggak ada di ISO lain dah, yang itu menjadi apa ya, menjadi bagian terpenting gitu. Contoh misalkan di ISO 9001 itu berbicara mengenai bagaimana cara perusahaan menyediakan produk dan jasa end to end gitu. Jadi dari awal sampai akhir, mulai dari berkomunikasi dengan supplier sampai dengan menyerahkan ke pelanggan gitu. Itu di ISO 9001 di klausul 8 diatur gitu. Nah, cuman di ISO lain itu nggak diatur gitu. Nah, kalau namanya perusahaan kan pasti menghasilkan barang dan jasa gitu kan. Nah, makanya setiap perusahaan harusnya comply itu. Maksudnya cocok dengan ISO 9001 gitu. Karena terkait dengan mulai dari berkomunikasi dengan supplier sampai dengan menyerahkan barang ke customer gitu. Sampai menghitung customer itu puas atau enggak gitu. Sebentar, udah Rahim. Saya potong dulu udah Rahim. Udah Rahim. Ini ada pertanyaan dari viewers di YouTube channel ya, di YouTube. Ini dari akunnya channel buat simpan saja, nama channelnya itu. Oke, kita ini ya bacakan pertanyaannya. Baik, saya baca ya dari kawan kita ini. Ada pengalaman kontraktor experience migas di reject klien non migas karena kontraktornya tidak punya SMK 3
Padahal Ya, kontraktor punya standar lebih tinggi di OSAS gitu. masa. Ya, terus bisa dijelaskan kenapa gitu. Sebab itu masalah manajemen perusahaan. Semua konten di keduanya sama, bahkan lebih tinggi. Apakah Kemenaker tidak bisa penyetaraan ke migas atau sebaliknya? Gitu. Gimana? Oke dah, ini menarik dah. Nah, Tapi di awal tadi Pak Rahim udah sampaikan juga nih dah. Eh, SMK 3 itu peraturan pemerintah dah, PP dah. PP 50 kalau nggak salah ya dah, PP iya, 50. Yang satu PP, peraturan pemerintah nih dah. Yang satu ini sertifikat internasional. iya, iya, iya. Yang mana lebih tinggi SMK 3 dah. Iya, 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 iya. Karena itu peraturan pemerintah. ISO, nah sebenarnya tadi itu dah sebenarnya ISO ini sebenarnya nggak wajib gitu dah. Kalau ditanya gitu kan, ISO itu nggak wajib. Makanya ketika ISO itu berbicara kesesuaian gitu dah. Perusahaan apa ya bahasanya gini, perusahaan itu sebenarnya nggak wajib memenuhi persyaratan ISO itu enggak gitu dah, nggak diwajibkan Nggak gitu. wajib ya. Iya, sunnah aja sebenarnya gitu dah. Cuman customer itu mewajibkan yang sunnah itu gitu dah. Iya, Itu iya, yang iya, masalahnya iya, gitu iya. kan. Nah, jadi ketika ISO itu hanya berbicara kesesuaian. Nah, di ISO itu mewajibkan kita memenuhi persyaratan regulasi dah. Makanya di situ ada kewajiban penaatan gitu, kewajiban peraturan perundangan, penaatan itu wajib gitu dah. Nah, makanya di ISO sendiri di klausul 4 itu juga dibahas itu dah. Iya. Apa saja peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang mempengaruhi perusahaan gitu dah. Misalkan ada undang-undang jasa konstruksi, misalkan kayak UU Cipta Kerja kemarin gitu kan. Nah, terus misalkan SMK 3 ini PP 50, Rem lupa undang-undang atasnya apa gitu kan. Nah, jadi itu kalau diadu mana yang lebih kuat antara ISO dengan PP, dengan peraturan pemerintah atau dengan undang-undang atau regulasi lah kita bahasakan, lebih kuat regulasi gitu kan. Regulasi dari pemerintah ya gitu ya. Iya, sama kayak tadi gitu kan. Kalau misalkan kayak tadi dah, ada perusahaan manufaktur lah, perusahaan EPC lah gitu kan. Mereka nggak comply ISO, mereka hanya nggak bisa maju tender gitu lah. Maju tender mereka nggak bisa tuh kalau mereka nggak punya sertifikat ISO gitu lah. Iya, iya, iya. Tapi kalau mereka nggak punya SMK 3 gitu lah, mereka itu bukan hanya nggak bisa maju gitu lah, beroperasi aja nggak bisa gitu, nggak boleh gitu lah. Dilarang gitu. Dilarang ya. Jadi ya karena pemerintah gitu. Jadi makanya ketika berbicara ISO itu berbicara kesesuaian gitu lah. Tapi berbicara regulasi itu kewajiban gitu lah. Jadi kalau ditanya wajib, yang paling wajib ya regulasi gitu. Bahkan ketika, nah ini sebenarnya menarik juga nih dah. Padahal kontraktor punya standar lebih tinggi OSAS, tapi kontraktor tidak punya SMK 3. Artinya ini temuan gitu dah. Kalau Randy di auditor ini temuan gitu. Iya, iya, iya. OSAS itu kan OSAS ini kan OSAS 18.000 ya. OSAS 18.000 itu kan versi jadulnya ISO 45000 kan ya. Iya, iya. Nah, di ISO 45001 itu mewajibkan perusahaan memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan. Nah, sementara ini SMK 3 mereka nggak memenuhi. Udah temuan itu dah. Berarti berarti seharusnya perusahaan ini dia seharusnya dia tidak mendapatkan sertifikasi ISO 45001 itu. Iya, karena dia tidak comply dengan aturan regulasi pemerintah gitu ya. Iya dah. Iya dah. Makanya nih, kalau untung bukan Rem auditor. Iya, ya. Jadi teman-teman buat engineers di seluruh Indonesia ya, baik engineers maupun manajemen lah ya. Jadi mesti compliant dengan peraturan undang-undang Republik Indonesia ini nomor 1 lah ya untuk sertifikasi karena kalau beroperasi bisnis perusahaannya itu beroperasi di area di negara Indonesia, tentu ini nih nomor 1 nih regulasi ini kan, compliance-nya ya. Baru nanti kalau misalnya internasional, kalau ada kliennya internasional baru perlu untuk sertifikasi internasional ini. Iya. Iya, itu sih kalau ISO. Terus kalau pertanyaan yang selanjutnya kan ini ada
pengurusan SMK 3 berapa lama Berapa sampai lama keluar ya? sertifikat? Eh, ini ini mengulang kaji lama kalau misalnya gitu. Rahim dulu kan sertifikasi ahli K3 umum itu 2017 gitu. Nah, ini 2022 udah 5 tahun lebih dan Rahim itu udah nggak pegang lagi. Kalau pengurusan SMK 3 Rahim kurang tahu berapa lama gitu dah. Cuman kalau SMK 3 ini biasanya berkoordinasi langsung dengan departemen dinas lingkungan daerah masing-masing gitu. Itu Iya. langsung koordinasi aja di situ. Dan bahkan dah per 3 bulan kalau tidak salah perusahaan itu wajib melaporkan melaporkan laporan lingkungannya itu ke dinas lingkungan gitu dah. Wajib itu per 3 bulan kalau nggak salah. Ada formnya sendiri. Jadi kalau mau tanya berapa pengurusan SMK 3 ya sebaiknya sih koordinasi dengan dinas lingkungan masing-masing sih dah. Iya. Nah, ini tadi terima kasih udah buat channel buat simpan aja. Ini orang yang bertanya nih pasti udah pengalaman udah banyak nih teman kita iya, ini udah pengalaman dengan sertifikasi ISO juga yakin saya nih. Oke, ini banyak ISO tadi yang disebutkan ya. Tadi gimana mengintegrasikannya? Apa nggak tabrakan nih? Nah, ini Dek. Itu yang pusingnya itu sih. Iya. Jadi supaya nggak tabrakan itu ya, Dek. Jadi misalkan nih deh, setiap tahun kan kita nambah terus kan, tiba-tiba muncul ada ISO 45000, tiba-tiba muncul ISO 27001, tiba-tiba muncul kalau di kementerian di BUMN dah tahun 2020 itu mewajibkan ISO 37001 dah, itu terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan gitu. Nah, itu wajib sudah di seluruh BUMN gitu kan. Terus di tahun 2021 juga Kementerian BUMN itu mewajibkan juga ISO 26000 gitu terkait dengan social responsibility gitu dah. Wah, nambah lagi satu lagi gitu karena tahun depan apalagi nih gitu kan. Iya. Ya, aduh banyak nih yang perlu di ini ya di sertifikasi. Wah, ini ya. Jadi yang terjadi itu dah kalau yang sering terjadi itu karena perusahaan hanya melihat ISO itu hanya sebagai pemenuhan pemenuhan audit aja gitu dah. Jadi kadang di sini gitu dah. Ini dokumen ISO, ini dokumen non ISO gitu dah. Jadi dokumen ISO misalkan ada quality objective, terus ada job desk organisasi, ada struktur organisasi, terus ada ya turunan-turunannya, ada SOP gitu kan, ada prosedur, ada dokumen monitoring. Ini dokumen ISO. Terus ada dokumen non ISO. Nah, itu kan itu kalau misalkan 2 gitu ya. Terus misalkan tiba-tiba kayak tadi Kementerian BUMN mewajibkan ISO 37001. Ini ada dokumen ISO 9001, ini ada dokumen ISO 37001. Terus tahun depan ada lagi gitu dah. Ini dokumen ini wah itu banyak lemari gitu. Iya. Di shop library digital itu banyak banget gitu dah pasti dokumennya yang kita nggak bisa cek satu-satu gitu kan. Iya. Nah, jadi salah satu yang paling mudah adalah yang mengintegrasikannya gitu dah. Jadi dokumen perusahaan ya udah dokumen perusahaan aja gitu dah. Jadi hanya satu aja gitu. Ketika datang satu lagi ISO baru, masukin aja gitu dah. Tinggal masukin aja gitu kan. Nah, salah satu yang menariknya dari ISO ini dah memang ISO itu dirancang untuk bisa diintegrasikan gitu dah. Nah, jadi misalkan ISO 9001 dah. ISO 9001 itu klausul 4-nya berbicara tentang konteks organisasi. ISO 14001, 37000, 27000, 14000, 22301 itu klausul 4-nya sama dah. Bicara tentang konteks organisasi juga dah. Menentukan itu internal dan eksternal, menentukan siapa stakeholdernya, menentukan kebutuhan pelanggan apa, menentukan risikonya apa gitu. Itu semua ISO ya mudah-mudahan ya saya yang tahu itu ISO yang sifatnya requirement klausul 4-nya insya Allah sama dah. Iya. Nah, jadi ngapain kita beda-bedain gitu? Kan aneh aja gitu kan. Ini barangnya sama tapi kenapa kita beda-bedain? Udah satuin aja gitu kan. Nah, terus klausul 5 gitu dah. Klausul 5 itu berbicara tentang kepemimpinan kalau nggak salah. Kepemimpinan kalau nggak salah. Di ISO yang lain, klausul 5-nya kepemimpinan juga dah. Bagaimana
bagaimana penentuan kebijakan, Mhm. bagaimana penentuan peran dan tanggung jawab gitu kan. Itu klausul 5 sama semua gitu dah. Iya, iya, iya. Terus klausul 6. Klausul 6 terkait dengan perencanaan. Di semua ISO itu klausul 6-nya perencanaan semua dah. Bagaimana perusahaan merencanakan operasinya, terus ya semuanya terkait dengan perencanaan. Itu klausul 6 sama semua gitu dah. Terus klausul 7 dukungan. Itu sama semua juga dah. Klausul tentang dukungan itu sama. Itu misalkan orang-orangnya kompetensinya apa, terus knowledge manajemennya bagaimana, terus fasilitasnya seperti apa. Itu klausul 7 sama semua itu dah. Nah, Iya, iya, iya. yang agak klausul 8 dah. Antara ISO 9001, 14000, 45001, semuanya yang lain itu, yang paling banyak berbeda itu di klausul 8 dah. Iya, iya, iya. Terkait dengan operasi. Nah, ini mungkin yang agak berbeda. Kalau ini dibedakan ya wajar gitu kan, karena memang barangnya berbeda gitu kan. Misalkan kayak ISO 22301 klausul 8-nya itu bercerita mengenai bagaimana kita risk assessment. Iya, iya. Terus sampai pembuatan BCP, business continuity plan, terus sama business impact analysis, business continuity planning, sama terakhir itu adalah ada emergency drill-nya gitu. Ada emergency drill-nya lah kalau di ISO 22301. Itu baru beda. Di ISO 14001 itu bicara bagaimana operasi penanggulangan lingkungan, misalkan bagaimana memilah barang-barang komponen-komponen supaya tetap aman sampai di luar gitu. Terus ISO 45001, 14001 itu juga punya kemiripan di klausul 8-nya. Itu terkait dengan kesiapsiagaan darurat gitu. Jadi bagaimana misalkan terjadi kebakaran gitu, bagaimana kita mengantisipasinya, atau terjadi kecelakaan bagaimana gitu kan. Jadi memang di ISO itu yang paling berbeda di klausul 8 gitu kan. Terus bicara di klausul 9 terkait dengan 9 ini evaluasi, kalau nggak salah evaluasi ini klausul 9 itu juga sama dah, semua ISO sama tuh dah. Evaluasi juga tuh, ada manajemen review, ada audit internal, ada dua itu sih yang paling umum, audit internal, manajemen review gitu. Semua ISO bicara manajemen review, semua ISO bicara audit internal lah di klausul 9. Barangnya sama, ngapain kita beda-bedain gitu kan. Iya. Klausul 10 dah, peningkatan berkelanjutan, itu sama juga dah, semua ISO berbicara sama gitu. Iya. Yang terjadi itu perusahaan barangnya sama dibeda-bedain gitu. Ada lemari ISO 9001, ada lemari ISO 14001, ada lemari ISO 45001. Itu saya masih menemukan dah. Iya. Perusahaan yang seperti itu. Jadi nah, kalau efeknya beda kan, kadang ngapain repot-repot kan, yang penting kita buat audit doang gitu kan. Nah, ketika ISO-nya dibeda-bedain, itu auditnya makin repot. Iya. Kenapa makin repot? Coba udah bayangin ya deh, perusahaan lain sebelumnya itu comply dengan ISO itu ada 4 dah. ISO 9001, 14, 45, 37 dah. Ada 4 kan dah. Kalau misalkan kita beda-bedakan ini dah, berarti auditnya ada 4 juga kan dah. Ada 4 kali juga kan, selama setahun lah gitu kan dah. Selama setahun itu mungkin audit internalnya itu auditnya itu 5 hari gitu kan dah. Tapi kan persiapannya nggak 5 hari. Kan, ya? Lama persiapannya. Kan, sibuk semua orang itu. Bulan gitu kan. Sibuk semua orang gitu kan. Nah, coba kita bayangkan nih dah. Ada 4 kali audit dalam setahun. 4 itu masing-masing audit itu pelaksanaannya 5 hari. Ada 20 hari yang kita gunakan buat audit gitu dah. Iya. Misalkan Daemil kan bulan Januari audit, Pak Emil kita audit Januari. Terus Maret, Pak Emil audit lagi Maret. Ini kapan kerja? Mengganggu bisnis proses malah ya. Mengganggu bisnis proses gitu kan. Nah, itu masih audit gitu ya, belum persiapannya gitu kan. Belum nanti jika ada temuan gitu kan. Jika ada temuan kan wah, panjang lagi gitu kan. Nah, dengan mengintegrasikan ISO ini dah, itu 4 sertifikat ISO tadi, 4 sertifikasi ISO tadi bisa disatukan jadi 1 kali audit aja dah. Bisa itu dah. Sudah banyak tuh badan sertifikasi terkenal lah yang bisa meng-comply itu gitu dah. Jadi 1 kali audit udah sekalian ISO 9001, 45001, 37 ya mau yang manapun gitu. Itulah dampak positifnya gitu. Jadi diintegrasikan tadi ya ISO itu supaya jadi 4 sertifikasi ISO
Itu bisa sekali audit gitu ya? Bisa dah. Walaupun nanti sertifikatnya keluarnya juga 4 dah. Nah, ini menarik juga ISO dah. Setahu Rahim, ISO itu belum mengeluarkan semacam satu sertifikat sertifikat ampuh gitu dah. Yang satu itu bisa comply semuanya enggak gitu. Tetap satu-satu dah. Jadi ISO 9001, ISO 9001, ISO 14000, ISO 14000. Jadi sertifikatnya tetap satu-satu, tapi pelaksanaannya bisa disatukan gitu. Bisa disatukan gitu dah. Ya, jadi kalau sudah ada orang yang sudah paham mengenai bagaimana mengintegrasikan ISO ini, tentu sangat ini ya, sangat efisien, efektif buat proses auditnya nanti kan, proses sertifikasinya lah kan. Tapi kalau belum bisa mengintegrasikan, tentu ini memakan waktu ya, dan bisa jadi tenaga, pikiran kesedot untuk pemenuhan sertifikasi tersebut ya, apalagi dikali 4 gitu ya. Kali 4 berarti aduh, ini mengganggu ini. Tadinya kita mau mengerjakan project schedule-nya on time, malah delay gitu ya. Jadi malah mengganggu bisnis proses di dalam perusahaan ya kan. Nah, pertanyaan berikutnya udah Rahim. Ini tadi kan banyak ISO ya kan? ISO banyak ya. Jadi ISO ini bagaimana? Tadi kan pertanyaannya mengintegrasikan ya kan? Sekarang pertanyaannya gimana mengintegrasikan ISO dengan bisnis proses perusahaan. Tadi kan sesama ISO nih. ISO 9001, 14000, berapa bla 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 gitu kan. Tapi ini dengan bisnis proses, gimana mengintegrasikannya itu supaya ya mengefek lah, positif lah buat tadi kan efek positifnya tadi kan buat sustainability perusahaan, untuk pemenuhan requirement dari klien ya kan. Terus apalagi tadi ya, gimana ya mengintegrasikan sertifikasi ISO itu dengan bisnis proses perusahaan gitu. Kalau mengintegrasikannya dah, kalau cara konsultan biasanya itu kayak gini dah. Mereka akan apa ya bahasanya? Bukan audit sih bahasanya dah, tapi ya audit lah gitu kan. Misalkan perusahaan mau menerapkan ISO, itu konsultan biasanya akan audit dulu dah perusahaan gitu kan. Mereka akan ngecek dokumen-dokumennya mana, terus file monitoringnya mana, organisasi mana, visi misi dan yang lain mana gitu kan. Mereka akan ngecek. Itu sebenarnya tujuannya mereka mau mengidentifikasi bisnis proses di perusahaan gitu kan. Cuman nggak semua perusahaan bisnis prosesnya ini rapi dah. Termasuk pengelolaan, termasuk dokumentasinya dah. Kalau dokumentasi mungkin berbicara SOP lah gitu kan dah. Kan nggak semua perusahaan SOP-nya ini rapi gitu kan. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan besar mungkin oke sudah rapi, tapi perusahaan-perusahaan kecil itu jarang banget yang rapi gitu kan. Kalau berbicara perusahaan kecil kan bahasanya ngapain bikin SOP, ini aja cari duit susah gitu kan. Gitu kan. Kan gitu kan kalau perusahaan kecil, kalau bicaranya gitu kan. Kalau perusahaan besar kan SOP penting gitu kan, kalau nggak ada SOP nanti kita bisa kacau gini-gini gitu kan. Nah, kalau perusahaan kecil kan gitu dah. Nah, idealnya kita cek dulu dah prosesnya dulu. Jadi misal kayak gini mungkin cara masak nasi goreng mungkin gitu kan dah. Kita perusahaan mungkin gini, perusahaan itu adalah perusahaan makanan gitu, perusahaan bikin nasi goreng gitu kan. Nah, cara yang paling ideal itu adalah kita identifikasi dulu nih proses kita menciptakan nasi goreng dari sebelumnya belum ada jadi ada gitu dah. Itu gimana prosesnya dah? Itu kita petakan aja gitu dah. Misalkan beli suppliernya siapa? Suppliernya ini banyak, ada yang jual beras, ada jual sayur, ada cabai, yang lain-lain gitu kan. Itu petakan. Terus nanti setelah dapat ini prosesnya gimana dicampurkan, ya kita bikin SOP-nya gitu kan. Itu paling ideal. Nah, nanti ketika sudah ada SOP, sudah ada standar ini SOP-nya perusahaan, itu kita bandingkan dengan standar sistem manajemen tadi dah, dengan ISO tadi. Nah, itu kita bandingkan. Memang ketika misalkan perusahaan itu perusahaan nasi goreng misalkan, anggap gitu kan, ISO itu nggak ada bahas nasi goreng gitu kan. Cuma ISO itu berbicara mengenai misalkan 9001 yang paling mudah gitu kan.
berbicara mengenai misalkan kan kalau misalkan kita perusahaan nasi goreng tadi itu kan kita butuh supplier gitu kan, Iya, iya, supplier iya. beras misalkan, beras. Di ISO itu nggak berbicara beras gitu, tapi berbicara di ISO 9001 itu berbicara bagaimana cara kita berhubungan dengan supplier. Nah, di ISO 9001 itu diatur gitu dah. Itu di klausul 8 itu. Itu diatur tuh bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pengusaha beras ini. Apakah nanti kita akan cek misalkan kita juga harus pastikan gitu kan beras yang kita terima ini juga sudah harus baik gitu kan. Nah, jadi sederhananya SOP yang sudah kita miliki tadi itu kita evaluasi dengan standar sistem manajemen yang ada gitu. Itu yang paling mudah, yang paling ideal gitu dah. Nah, kalau cara konsultan seperti itu dah. Jadi mereka akan cek tuh SOP. Wah, kalau konsultan yang ini ada, kan kadang perusahaan kadang juga kan nggak mau repot gitu kan. Pokoknya gua mau certified ISO, apa yang lo butuhin gua kasih, tapi jangan terus gua kerjakan gitu kan kayak gitu. Apalagi jangan nyebut lah gitu kan. Jadi kasih aja SOP terus nanti konsultan itu akan ngasih langsung dah, Pak ini SOP-nya belum ada, ini kita sudah ada template, pakai aja ini, ganti aja nama perusahaannya, ganti aja namanya. Nah kadang konsultannya gitu juga dah gitu kan. Jadi ya udah nanti ketika audit apa yang mau dijawab gitu kan, kita cuma nerima jadi aja gitu kan. Nah itu saya sendiri nggak merekomendasikan hal itu gitu. Nah jadi kayak apa SOP-nya, terus kita kasih ke konsultan, terus SOP tersebut akan direvisi sudah oleh si konsultan. Tambahin ini, tambahin proses pengecekan kepuasan pelanggan, pemantauan kepuasan pelanggan, tambahin proses identifikasi risiko gitu kan. Nah itu dari konsultan, tapi si perusahaan nggak tahu ini munculnya dari mana gitu kan. Yang sering terjadi kayak gitu. Iya, emang sering terjadi, saya lihat seperti itu ya. Sibuk nih melengkapi dokumennya, ini nggak ada, ayo bikin dulu dokumennya. Ini nggak ada, ayo bikin dulu. Nih konsultannya juga ngasih, ini formatnya seperti ini prosedurnya, ya gitulah kira-kira banyak. Bahkan dah kalau yang lebih lucunya lagi itu, tapi Rem belum menemukan ya, tapi selentingan pernah dengar gitu dah. Konsultan menyamar menjadi auditi. Jadi kan si perusahaan tadi kan udah dapat sertifikat gitu kan. Udah ada konsultan penerapan ISO, implementasi ISO gitu kan. Terus akan ada auditor nih, wah gua nggak tahu nih gimana cara jawabnya gitu kan. Ya udah nyamar aja jadi karyawannya dulu. Jadi siapa auditinya, ini saya nih gitu kan. Misalkan bosnya ditemenin sama ini gitu. Ada masih Rem temukan beberapa kali itu dah. Beberapa kali itu dah. Jadi ya kalau kita mau menuhin audit aja, mau menuhin sertifikat ISO aja ya monggo gitu kan. Tapi saya lebih milih buang-buang duit gitu kan. Kita udah capek-capek sertifikasi ISO, cuma ibaratkan apa ya bahasanya, kalau ke bahasa orang Minang tuh pelapih tanyu gitu ya kan. Buat menjawab pertanyaan aja kan nggak esensial gitu. Nah jadi kalau menurut saya salah satu cara integrasinya yang paling mudah menurut saya gitu kan, selain tadi itu adalah dengan mengidentifikasi proses-proses yang diwajibkan di ISO gitu kan. Jadi misalkan nih dah di ISO itu kadang kan kita karena kebiasaan orang Indonesia ini malas baca gitu kan. Ketika baca ISO gitu kan, apa ini gitu kan, perusahaan harus ini, perusahaan harus itu, perusahaan harus ini, kan bingung juga gitu kan. Nah cara yang paling mudah itu adalah searching aja kata-kata harus di ISO gitu kan. Kalau di bahasa Inggris itu terbedakan dengan baik gitu, ada must, ada should, may gitu kan. Tapi cuma di bahasa Indonesianya harus semua gitu. Harus semua ya. Harus semua gitu kan. Should, may, must, will, harus semua gitu. Shall, will gitu, harus juga gitu. Itu pokoknya harus kalau bahasa Indonesia. Padahal di bahasa Inggrisnya beda-beda gitu kan. Nah cara yang paling mudah itu adalah identifikasi kata-kata harus di ISO tadi. Mereka mengharuskan apa, kita terapkan itu paling mudahnya. Misalkan perusahaan di klausul 4 misalkan, organisasi harus mengidentifikasi isu internal dan eksternal gitu. Nah berarti kan kita memerlukan proses identifikasi isu internal dan eksternal gitu kan. Nah kita cek lagi nih di perusahaan,
perusahaan kita ini sudah ada nggak proses identifikasi isu internal dan eksternal. Kalau nggak ada, ya masukkan gitu kan. Kalau ada, nah kita tambahkan gitu kan. Oke, berarti kita udah comply gitu kan. Iya, itu bagian dari mengintegrasikan ISO dengan bisnis proses perusahaan. Iya. Ya, kalau sederhananya sih gitu kan. Tapi kalau mau tahu lebih dalam mungkin nanti bisa lah. Karena ini banyak banget. Iya, ini kita ngomong nggak terasa nih udah hampir 1,5 jam kita ngobrol, baru ngobrol ngolor ngidur apa. Ini sebenarnya banyak ya topik tentang ISO nih. Saya baru terbuka juga pikiran saya dengan ISO nih. Saya taunya ISO barik, ISO thermal, ISO apa lagi, isometrik ya kan kalau drawing kan. Tapi ini lebih ke sistem manajemen yang sangat saya sangat interest sekali juga dengan pengetahuan tentang requirement ISO terhadap di dalam suatu perusahaan. Ternyata banyak ya, banyak sertifikasi yang diperlukan perusahaan supaya dia salah satunya sustainability, kemudian kepercayaan pelanggan gitu kan, mungkin juga audit ya. Kalau perusahaan terbuka ya mungkin ya, perusahaan terbuka yang terregister di Bursa Efek, tentu ini bagian dari requirement dari go public atau apa gitu ya. Iya. Nah, pada beberapa perusahaan ya sudah. Dan kalau ini nah mungkin menariknya kalau tadi itu udah tadi kan pakai ASME misalkan gitu. Iya. Kalau ASME itu kan biasanya orang-orang engineer aja yang tahu gitu kan ya. Iya. Orang-orang keuangan nggak tahu gitu kan. Orang-orang SDM nggak tahu juga gitu kan. Nah, tapi kalau ISO ini harusnya semua karyawan wajib paham Iya. Nah, kalau ASME itu mungkin yang wajib paham memang harusnya orang-orang engineering gitu kan. Iya. Atau mungkin orang-orang keuangan itu wajib paham PSAK gitu kan, apa standar PSAK gitu kan. Terus misalkan orang apalagi ya misalkan itu gitu kan. Tapi kalau ISO ini semua orang yang ada di perusahaan itu wajib paham Iya. Kalau ngacu klausulnya itu terkait dengan awareness, itu di klausul 7 itu semua karyawan itu wajib paham, bukan wajib paham kalau bahasa Inggrisnya itu awareness awareness kesadaran awareness, ya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kepedulian gitu kan. Jadi semua karyawan itu wajib sadar gitu kan terkait dengan ISO ini gitu kan. Nggak hanya orang engineering aja, nggak hanya orang keuangan aja, tapi semuanya gitu kan. Makanya mungkin pada beberapa perusahaan kan kadang kita menempatkan training gitu kan, ada training awareness training. Gitu kan. Nah, itu kalau semua karyawan harusnya wajib sih mendapatkan training awareness. Terus misalkan ada yang mendapatkan training audit internal gitu kan. Nah, itu hanya beberapa aja gitu kan. Nah, jadi itu bedanya ISO itu semua karyawan harusnya paham gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak nih udah Rahim nih. Kalau saya mau lanjutkan bisa sampai pagi nih ngobrol. Banyak ini baru pertanyaan saya baru berapa nih ya? Baru 3 nih pertanyaan saya nih tentang ISO, tapi penjabarannya sangat banyak sekali. Dan di organisasi ini pertanyaan ini ya, kadang juga kita mau implementasi ISO ini kan kadang ada orang yang resisten terhadap sertifikasi, ada yang mendukung, ada yang cuek-cuek aja gitu kan. Ya tentu ini butuh dukungan semua orang ya untuk mensertifikasi ya. Benar. Iya. Jadi dan kalau bicara tadi yang nggak semua orang mau sertifikasi ISO gitu kan di perusahaan gitu kan. Nah, makanya di ISO ini salah satu hal yang menarik gitu kan. Kalau misalkan kita lihat diagram PDCA ISO gitu kan kan ada di tengah-tengah itu kepemimpinan gitu kan. Di tengah-tengah itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu mempengaruhi bagian kebijakan, perencanaan, dukungan, operasi, peningkatan berkelanjutan, evaluasi gitu kan. Kenapa kepemimpinan di tengah? Karena mereka yang ngatur gitu kan. Maka ISO itu misalkan kan ada pertanyaan gitu kan, males sertifikasi ISO gitu kan. Kalau udah direkturnya yang ngomong, mau nolak gitu.
nanti direkturnya. Nah makanya kenapa, nah ini mungkin menariknya dah, ISO 9000 ISO 9001 secara spesifik 9001 ya, 2015 dengan 2008 kalau nggak salah. Di ISO 9001 2008 itu masih ada manajemen representatif dah, atau wakil manajemen gitu dah. Jadi misalkan ada direktur gitu kan dah, direktur utama, terus nanti ada tuh dah manajemen representatif biasa disebutnya MR gitu kan. MR ini fungsinya apa gitu dah. Misalkan ketika ada audit ISO karena direkturnya sibuk, MR inilah gitu yang diinterogasi, yang diinterview gitu. Di ISO 9001 2015 dihapus dah waktu Nggak boleh. Nggak, ya dihapus dah, nggak boleh lagi ya. Karena yang wajib bertanggung jawab ya direkturnya gitu. Nggak ada lagi wakil-wakil manajemen. Iya. Ketika ditanya ini direktur utama wajib bisa jawab gitu. Makanya kan kalau mau jadi direktur utama, mau jadi direktur harus juga paham ISO. Ya kalau mau jadi direktur ini harus paham ISO nih. Ini yang nonton nih direktur semua nih kayaknya. Amin. Calon-calon direktur ini. Amin. Iya. Jadi ya gitulah ya, untuk mungkin part 1 lah ya kita ngobrol-ngobrol ini boleh, ya. Part 1 mengenai part 1 ini udah 9:30 nih, besok mau lanjut kerja ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ini topik kita malam ini. Saya juga sangat terbuka pikiran saya dengan ISO ini, sistem manajemen ISO ini ya, sertifikasi ISO atau prosedur-prosedur ya yang tadi disampaikan udah Rahim ya, sangat bermanfaat buat perusahaan, dan semua orang harus aware ya dengan ISO ini ya, karena ini kebutuhan sebenarnya ya, kebutuhan dari perusahaan ya. Mungkin udah Rahim, part 1 ini kita sudahi malam ini. Next time kita bahas nih topik-topik tentang sistem manajemen, karena di Ethos Energy itu saya sekarang mencoba ya, ada section-sectionnya. Ini section tentang rotating, section tentang drawing, ini section tentang sistem manajemen ISO ya. Ya bisa seperti itu. Nanti kita continuity program kita berkelanjutan gitu ya, sesuai dengan motonya Ethos Energy, continuous learning gitu kan. Iya. Oke. Bro Rahim, kita ada closing dulu ya, closing. Kalau closingnya tadi mungkin mengulang yang tadi gitu. Jadi ke depan ISO ini menurut Rahim, apalagi ketika terjadi COVID kemarin gitu dah. Oh iya. ISO itu menjadi sangat powerful gitu dah ketika awal COVID. Kenapa menjadi powerful? Karena ISO, yang menggerakkan ISO atau yang mendrive ISO itu adalah risiko gitu dah. Iya. Jadi ISO itu, bahan dasar ISO itu risiko sebenarnya dah. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi, kita harus bisa memitigasinya gitu dah. Nah, sementara ke depan itu risiko itu akan sangat banyak gitu dah. Ini bentar lagi ada risiko, belum lagi risiko COVID, risiko Ukraina Rusia gitu kan. Belum lagi risiko ini, contohnya Pertalite akan segera ya kabar-kabarnya gitu kan. Wah, itu kalau perusahaan nggak melek dengan ISO yang dimana bahan dasarnya risiko, wah itu kemungkinan besar akan berpengaruh. Iya. Oke, makasih banyak udah Rahim, udah menyempatkan waktunya buat Ethos Energy dan buat viewers Ethos Energy. Sangat bermanfaat, dan kalau training nih harganya mahal nih ya. Tapi di Ethos Energy kita share di YouTube dan semua orang bisa menonton ya. Makanya jangan lupa subscribe channel Ethos Energy dan share ke teman-teman, dan ya itulah kita memberikan energi positif dan memberikan topik-topik yang bermanfaat buat kemajuan engineer seluruh Indonesia. Semoga cara kita ini tetap berkelanjutan ya, continue. Makanya kita harus ya sebagai bentuk dukungan dari teman-teman ya, subscribe dan like, share, dan kalau perlu kita tulis komen untuk improvement gitu ya. Oke, makasih udah Rahim. Kita tutup acara kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah Emil. Sama ya.